Halo teman-teman. Di sini kami ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai peran agama dalam membentuk karakter pada remaja di era digital sekarang ini. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Kakak. Oh, ya. Boleh kenalan? Boleh. Kakak, nama kakak. Namaku Nehemia. Kalau saya Johari. Oh, Jumari. Kakak kuliah di sini juga. Ya, aku di sini. Kebetulan aku Fakultas Teologi. Kalau Sama teologi. Kakak dari Sinodea kakak? aku dari JBKP, Gereja Batakara Protestan. Wah, KBP. Oh, KBP. Kak, aku boleh bertanya nggak? Oke. Boleh? Kami kan lagi wawancara nih kak. Oh, lagi wawancara. Juga Oke. apa yang pertama ini kak, bagaimana gereja sendiri kakak GPKP membangun spiritual Kristen, remaja Kristen di era modern ini. Oh, era modern ini ya. Cukup menarik sih karena membahas tentang spiritual ya. Iya. Spiritual menurut saya pribadi itu adalah suatu kedisiplinan kita untuk bagaimana kita bertekun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kebetulan juga di Sinodeku di GBKP ada juga program spiritual berupa tentang bertekun kepada Alkitab dan juga ada sosial. Salah satu contohnya kalau Alkitab PA, habis itu juga ada kebaktian remaja klasis yang dimana nanti ada ada perunggun namanya, dia bakal jadi tuan rumah. Dia akan membentuk ibadah itu semenarik mungkin dalam bentuk nanti ada band ataupun nanti ada alat daerah ataupun bagaimana, pokoknya semenarik mungkin lah. Dan habis itu ada juga kelompok doa ini bisa juga nanti online, bisa juga nanti offline, tergantung bagaimana situasi dan kondisi sih sebenarnya. Dan juga kalau misalnya yang sosialnya kami ada namanya kerja bakti nanti membersihkan gereja ataupun nanti lingkungan gitu sih kalau ada di Sinodeku. Tapi kalau ngomong-ngomong soal seperti ini, aku juga mau tanya dong, bagaimana sih kalau di HKBP peran agamanya dalam pembentukan karakter remaja di era digital ini? Ya, kalau di HPBP sendiri kak sudah dilakukan pembinaan kak. Oh, Ya, pembinaan di era digital ini karena remaja kita lebih banyak ke pegang HP, bawa HP kemana-mana teh. Bagaimana remaja ini menggunakan HP-nya dengan manfaat positif. Jangan terlalu over main HP-nya. Terus peran agama juga diajari dari dini sekarang kak, soalnya agama ini bisa membentuk karakter mereka. Nah, kalau kami juga contohnya ini kak, sama kan kakak tadi kan Iya. ada toh. Nah, ada juga pembentukan teman di pemudanya juga. Kami juga ada juga kaderisasi, bagaimana mereka mendapatkan etika Kristen yang benar, moral Kristen yang benar di dalam kehidupan mereka, dalam mengimplementasikan semuanya yang sudah diajarkan oleh majelis utama pendeta. oh begitu. Menarik sih memang sih kalau bicara tentang digital di era digital ini sih. Betul. Aku boleh bertanya lagi nggak kak? Ini Boleh, karena makin seru juga kan. Iya, pembahasan kita Iya. ini. Nah, Apa tuh? pertanyaan Mungkin sambil duduk aja kali ya. Soalnya boleh. ini juga agak sedikit main capek ya guys. Boleh. Oke kak, yang kedua ini kak, aku mau bertanya nih, bagaimana tanggapan gereja tentang remaja yang tidak menggunakan teknologi di era digital dengan benar? Itu juga salah satu PR juga terpenting dalam gereja sih sebenarnya, karena di era digital ini banyak orang yang memanfaatkan teknologi dengan negatif kan, misalnya kayak menghujat, hoax segala macam. Nah, kebetulan di Sinodeku juga setiap PA itu 3 minggu sekali ada diadakan topiknya yang langsung berbentrokan dengan bagaimana kita sebagai pemuda untuk dapat memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar, bukan hanya memanfaatkan dan juga mengasih tahu ke pemuda bahwa apa sih efek negatifnya, bagaimana nanti perasaan orang lain ataupun apa yang moral etikanya lah dalam menggunakan teknologi.
Nah, dan juga bukan hanya itu saja, di gereja kami juga ada namanya tim multimedia. Tim multimedia ini sebelum awal-awal masih dipegang alih oleh kaum bapak. Ya, kaum bapak. Nah, mulai arah-arah ke sini sejak 2 tahun 3 tahun yang lalu, gereja kami sudah pemudanya juga sudah ikut sertakan dalam tim multimedia tersebut guna untuk bagaimana nanti ke depannya pemuda ini yang akan mengambil alihnya, dan juga sebagai wawasan bagi pemuda, karena ini kan multimedia sangat sebagai apa ya, penting lah ya, maksudnya lagi tenar dalam era sekarang ini. Begitu sih kalau dalam gerejaku. Nah, kalau misal dari kakaknya sendiri, apa sih tantangan yang dialami saat menerapkan peran agama dalam pembentukan karakter remaja di era digital ini? Oh, banyak Kak di sini kami, apalagi kita ini kan bahas mengenai remaja sama pemuda ini kan Kak. Oke. Nah, kebanyakan pemuda dan remaja ini kita terlalu banyak main HP. Nah, di gereja pun main HP, kita pun juga main HP. Jadi tantangannya bagaimana supaya main HP ini biar diefisiensikan, biar di tahu tempat lah gitu. Kalau misalnya kita lagi di gereja, usahakan diminimalis lah dengan dikurangkan main HP-nya di gereja kan. Di gereja kan kita harus melayani kan. Kayaknya cukup sekian aja ya, soalnya aku langsung ada kegiatan. Oke, Terima kasih terima ya. kasih ya Kak. Sampai ketemu kembali Johar. Sampai ketemu. Kak Angel bukan sih? Ih, hai, Kak. Kakak habis kelas? Iya. Oh, habis kelas? Iya, Kak. Kebetulan habis kelas tadi. Kakak lagi sibuk nggak sekarang? Enggak sih, lagi santai. Kira-kira kalau aku nanya, bisa nggak sih, Kak? Kebetulan kan aku dapat tugas nih, Kak, untuk mewawancarai sesuatu. Mungkin 1-2 pertanyaan sih, Kak. Boleh, nanti aku juga bisa tanya-tanya ke kamu kan? Boleh sih, Kak. Kebetulan sinode kamu apa ya kalau boleh tahu? Aku sinode GKPB. Kalau kamu? Aku GKPI. Menurut kakak kira-kira bagaimana sih tanggapan sinode GKPB ini dapat memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pembentukan karakter-karakter remaja secara supaya lebih efektif gitu, Kak? Kalau menurut sinodeku sih bisa melalui platform digital seperti Instagram. Jadi remaja di KPB itu punya Instagram. Nah, nanti bisa bikin konten yang berhubungan dengan pembentukan karakter. Terus juga bisa bikin seminar lewat Zoom atau lewat Google Meet. Nah, itu dengan materi yang sama juga. Jadi itu 2 contoh di atas itu bisa berhubungan dengan bagaimana sinode GKPB itu bisa memanfaatkan teknologi digital secara bijak, dan juga sinode GKPB bisa memainkan peran yang lebih besar dalam membentuk karakter remaja yang beriman dan juga berkarakter, juga siap dalam menghadapi tantangan zaman. Tapi itu nggak bisa cuma sekali atau 2 kali aja, itu konten-konten atau seminar itu juga harus dibikin rutin dilaksanakan, karena lebih apa ya, lebih efisien ya. itu aja sih. Keren sih, Kak. Aku juga boleh tanya nggak ke kamu? Boleh Kak. Kebetulan kalau membahas mengenai peran ini kayaknya seru sih, Kak. Jadi aku mau tanya, apa saja faktor peran agama di dalam pembentukan karakter remaja di era digital di GKPB? Kalau menurut sinodeku sendiri, Kak, kalau faktor agama ini kan sebagai fondasi antara moral dan juga etikanya para remaja itu sendiri, supaya mereka lebih kuat akan imannya gitu, Kak. Karena tanpa agama sekarang ini terkadang remaja itu suka kehilangan arah, Kak. Dia bingung tujuan hidupnya dalam menghadapi setiap tantangan yang terlebih dalam di era digital sekarang ini, Kak. Terus sehingga agama ini sekarang dianggap lebih filterisasi saat remaja ini dalam di era digital tersebut. Terus Kak, untuk pertanyaan kedua, kira-kira masih boleh nggak nih Kak? Atau Kakak lagi buru-buru? Boleh. Mau nanya Kak, Kakak dari asalnya ya? Dari Bandung. Untuk kedua ini Kak,
bagaimana sih Sinode GKPB dapat menggabungkan antara nilai-nilai agama Kristen ini dengan nilai-nilai budaya Bali sendiri dalam membentuk karakter remajanya ini, Kak? Nah, untuk menggabungkan kedua nilai-nilai tersebut itu mungkin bisa menggunakan tarian dan juga musik-musik Bali di dalam ibadah. Tapi itu cuma bisa itu biasanya dilakuin di saat-saat tertentu kayak ibadah Paskah, ibadah Natal atau ibadah undur-undur. Nah, jadi di dalam ibadah tersebut melibatkan, kalau untuk remaja yang perempuan mungkin bisa nari Bali. Terus untuk yang remaja laki-laki itu main alat musik Bali kayak gamelan yang kayak gitu-gitu. Terus melalui hal ini juga remaja tidak hanya tumbuh menjadi pribadi yang beriman saja, tapi juga memiliki rasa bangga terhadap warisan budaya yang ada di Bali. Keren sih. Aku juga mau tanya nih satu lagi, kamu boleh? Boleh Kak, boleh banget. Oke. Jadi pertanyaanku, sejauh mana peran agama di dalam pembentukan karakter remaja di era digital di GKP? Pertama itu peran agama ini dalam pembentukan karakter remaja di Sinode itu sendiri kan sangat penting dan sentral, karena nilai-nilai agama kan sudah pasti diajarkan oleh orang tua sejak masih usia bayi kan ya. Nilai ini melekat pada diri manusia itu sejak kita dilahirkan. Lalu dalam pembentukan karakter remaja sendiri di Sinode kami ini harus diajarkan secara terus-menerus, secara konsisten, dan teknis pengajaran nilai agama ini harus mengikuti era kekinian, jadi nggak monolog gitu. Lalu sejauh ini peran agama ini telah berjalan dengan baik sih Kak, karena hal ini bisa dilihat dari tingkat keaktifan remajanya sendiri dalam beraktivitas. Misalnya kayak dia dalam melakukan peribadahan di gereja atau sosial media mengenai pelayanan mereka, kegiatan sosial di sekolahnya mungkin, kegiatan aktivitas yang membangun circle pertemanan itu yang positif gitu kan. Terus walaupun belum secara signifikan dengan bantuan gereja dan juga majelis-majelis dan jemaat, maka kedepannya ini pun akan tercipta bahwa agama ini terus bersinergi dengan hadirnya teknologi sendiri Kak. Gitu sih Kak. Oh gitu ya, keren. Iya Kak, udah jam segini nih Kak, kakak udah makan belum? Belum. Makan yuk. Sekian video wawancara dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.